Pemirsa, berikut kami hadirkan untuk Anda rilis dari kasus kekerasan yang terjadi pada bulan April lalu 2024 di mana AKBP Bintoro ini sempat mewawancarai langsung pelaku pada saat itu. Berikut liputannya untuk Anda. Ini sebenarnya di chat, bukan ngechat. Oke. Jadi saya tidak pernah mengundang, tapi saya selalu diundang. Mengundang diri sendiri merekanya. Saya kenal dari korban atau gimana ya, mungkin bahasanya ya. Itu juga dari kawan saya LC. Jadi saya tidak. Enggak, pertanyaan saya kenapa kok anak kok tidak yang sudah dewasa? Saya dapat kabar dari LC-nya sendiri, Pak. Jadi saya tidak tahu kalau itu misalnya di bawah umur apa tidak, saya tidak tahu. Sebenarnya mereka tahunya di LC, kerja di LC, ya setahu saya sebagai LC adalah. Udah berapa kali Bapak pesan kayak gitu? Oh udah, maksudnya gini, sama sama itu selama ini udah berapa kali? Udah beberapa kali, Pak. Udah berapa kali? Udah beberapa kali. 4 kali lebih? Ada. Ya, kasus ini sudah lama sebenarnya pemirsa. Pada April 2024 lalu persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang kemudian ini berujung pembunuhan dan saat ini terkuak kembali lantaran adanya isu suap yang dilakukan oleh AKBP Bintoro yang pada saat itu sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Kita akan membahasnya dalam dialog di Apa Kabar Indonesia Malam. Pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Ketua KPAI, Ibu Ai Mariati. Selamat malam, Bu Ai. Selamat malam, Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian di sebelahnya sudah ada penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Stadi. Pak Arianto, sehat? Alhamdulillah, Mbak Tiara. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ke Ibu Ai terlebih dahulu. Melihat fenomena yang tadi sudah ditayangkan dalam paket berita sebelumnya, begitu ya Bu Ai. Anda bisa melihat ini sebagai fenomena memang persetubuhankah atau memang pemerkosaan seperti yang kemudian ini beredar selama ini? Ya, ini kami teradukan ketika ada peristiwa ya, yang di dalamnya terjadi kekerasan seksual, kami menyebutnya kejahatan seksual sampai menghilangkan nyawa. Nah ini jadi ada 2 anak usia 16 tahun waktu itu dan sampai dirawat dulu dan kemudian sudah tidak tertolong. Nah informasi yang kami terima terjadi eksploitasi seksual secara online awalnya dan dieksekusi di hotel tersebut ya. Dan ini tentu ada beragam hal yang biasanya muncul. Di antaranya siapa penghubung, apakah anak-anak ini disekap atau ditempatkan atau ditampung ya. Kemudian ada iming-iming, jeratan apalagi gitu ya, terkait kerentanan mereka karena usia anak. Nah tentu saja kami melihatnya ada beragam asumsi, di antaranya apakah juga masuk dalam tindak pidana perdagangan orang atau hanya sekedar bentuk-bentuk eksploitasi berbasis online. Nah ketika hasil dari beberapa koordinasi yang dilakukan, betul terjadi persetubuhan yang sampai gitu ya, hilangnya nyawa seseorang. Artinya bukan pemerkosaan ya, Bu Ai? Bukan, iya dari terjadi. Hasil penyelidikan dari betul, KPAI, karena ya? beberapa pasal yang disampaikan dan kami juga melihat gitu dari perjalanan saat itu gitu ya, dari mulai mengapa mereka bisa ada di situ, ternyata ada pemesanan tersebut dan kemudian terjadi persetubuhan dan ada bentuk lain, ada dicekoki narkoba gitu ya, ditemukan juga sejumlah senjata yang ilegal dan lain sebagainya, sehingga betul-betul kami mendudukan kasus ini 2 hal. Yang pertama perlindungan terhadap anak yang memang masih ada ya, satu, dan satu lagi memang sudah meninggal dunia, ini harus dalam perlindungan UPTD PPA saat itu, dan satu lagi law enforcement-nya karena masih banyak sekali dikumpulkan ya bentuk-bentuk kejahatan yang mengarah pada persetubuhan dan kemudian sampai ada yang meninggal dunia di situ. Pada saat itu pendampingan dari KPAI sejauh apa? Mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya bagaimana kemudian ini KPAI seketika langsung bekerja begitu. Tetapi kita ketahui Bu Ai bahwa memang kasus ini nampaknya di bulan April lalu ini tidak terlalu terdengar, tidak terlalu terhembus oleh masyarakat begitu ya. Apa yang pada saat itu difokuskan oleh KPAI? Mengingat ini korban ada 2 ya, ada yang kemudian ini masih hidup begitu. Betul. Ya, butuh penanganan, dan juga yang satu lagi meninggal dunia. Iya, tentu 2 hal yang kami lakukan langkah-langkah pengawasan. Pertama, perlindungan bagi kedua korban ini, dan yang satu sudah diketahui ada penyerah terimaan kepada keluarga karena meninggal. Dan yang satu lagi sejauh mana asesmen yang dilakukan lembaga layanan. Kami memastikan itu dan betul sudah dilakukan langkah perlindungan. Di antaranya anak berada dalam perlindungan UPTD PPA DKI dan betul dilakukan asesmen ya, ada situasi dan kondisi mereka memang
dibeli secara seksual misalnya, dan kemudian juga ada iming-iming bujuk rayu yang melahirkanlah ada aktivitas seksual itu. Nah tentu berjalannya kasus ini memberi kesempatan kepada Kasat Reskrim ya saat itu, kemudian di bawahnya tentu ada Kanit yang juga melaksanakan koordinasi dengan kami, karena tadi berbagai hal yang muncul di lapangan itu bukan persetubuhan seperti biasa gitu, sehingga kami memberi kesempatan sampai kurang lebih per 3 bulan gitu ya, kami terus lakukan koordinasi masih jalan di tempat. Nah ini yang membuat kami juga yang kemudian menjadi persoalan utama gitu, karena tuntutan bagi kami tentu ada perlindungan ya bagi Ananda yang masih di dalam perlindungan UPTD ini, karena kemungkinan kesaksiannya sangat diperlukan, lalu juga restitusi terkait sejumlah kerugian yang mereka alami, karena ini tindakan persetubuhannya ada tindak kekerasan, kemudian dijanjikan ya ada sejumlah uang tapi kemudian dilakukan langkah-langkah yang tidak manusiawi misalnya. Tentu ada medis, ada psikis ya, ada psikologis, dan ada intervensi lainnya yang itu membutuhkan restitusi. Nah di dalam konteks itulah kami mengikuti gitu, dan baru berhembus saat ini ternyata baru limpah ternyata ke kejaksaan. Anda sempat menanyakan ya mengapa kemudian ini kasus ini terkesan lamban berlarut-larut bagi kami, dan tapi sempat menanyakan hal tersebut ya? Ya, ini koordinasi terakhir kami itu dengan UPTD PPA. Serah terima di korban yang di Oktober itu baru selesai pada tahap memberikan dukungan perlindungan. Nah, ini kan penyerahan pelimpahan ke kejaksaan ini yang saya lihat berlarut-larut ya di dalam law enforcement-nya. Sementara perlindungan anak sebetulnya kan sudah berjalan dengan optimal dalam hal ini. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau Anda menyoroti hal ini seperti apa? Kan karena memang sudah terlampau lama begitu ya kasusnya, tapi setelah dibuka lagi ternyata ada kejanggalan begitu yang kemudian terletak dalam kasus ini. Salah satunya tadi sudah disebutkan bahwa penanganannya begitu lambat begitu. Sebagai mantan penyidik, Anda menyoroti hal ini seperti apa? Ya, saya bukan mengamati berdasarkan saya mantan penyidik, tetapi saya kemarin sudah menanyakan pada Polda Metro Jaya. Baik. Dan saya diterangkan kejadiannya berdasarkan daripada pengakuan si Bintoro ketika diperiksa di kode etik. Kira-kira ceritanya begini. Dulu ini ada 3 kejadian. Yang satu itu pelecehan persetubuhan ya. Kemudian kepemilikan senjata api, dan kemudian karena lalainya sehingga mengakibatkan matinya orang. 3 LP ini yang ketiga itu ditangani oleh Polres. Tapi yang 2 ditangani oleh Polda. Yang 2 berjalan dengan biasa kan. Tapi yang di Polres itu lama banget itu kan. Itu Ibu tadi udah ngawal tapi nggak selesai juga gitu kan. Akhirnya kemudian katanya ini Kapolres mengetahui itu, kemudian dipindahkanlah penyidik itu. Nah setelah penyidik itu dipindahkan, prosesnya cepat jadinya. Nah waktu itu kan dipikirnya cuman gitu aja ya, diperlambat itu. Dalam suatu penyidikan itu, di dalam lapangan itu banyak terjadi. Ada penyidik yang baik, ada yang penyidik yang buruk gitu. Itu kadang-kadang kayak gitu tuh, penyidik itu bisanya cuman dia memperlambat atau kemudian mestinya menyita, kemudian tidak menyita, mestinya sudah selesai dikirimkan tapi tidak dikirim, itu memang banyak terjadi di lapangan lah kalau kontrolnya kurang kuat ya gitu. Nah ini sekarang kan kemarin sudah terkontrol itu. Begitu dipindahkan langsung dikirimkan ke penyidikan. Jadi singkatnya adalah dalam kasus ini, kasus yang udah pasti terjadi adalah kesengajaan daripada tim penyidik di Polres itu dulu untuk memperlama kasus itu. Waktu itu nggak ngerti kan sebabnya kenapa, Ibu juga mengawal kenapa. Baru ini meledak ketika kemarin korban ini dulu merasa diperas dan lapor menggugat ke pengadilan, minta kembali uangnya yang diminta itu. Tujuan untuk kemudian, mohon maaf, ini tujuan untuk memperlambat ini semua untuk apa? Nah Anda itu jadi gini, Pak Arianto? Baru terkuak ya Pak, oh ini diperlambat kalau kesimpulan saya ini ya, yaitu karena ini tim penyidik Jakarta Selatan ini sudah terpengaruh oleh, yang lebih tepat adalah penyuapan. Yang aktif di sini adalah pengacara daripada yang lama ya, bukan pengacara yang ini. Ya. Dulu dia menghubungi penyidik dan kemudian membujuk kepada si itu pelaku itu untuk menjual mobilnya untuk mengurus kasus ini. Dan pengacara ini udah bolak-balik minta duit sampai kemarin tadi pagi disebutkan 17,1 miliar.
Tapi yang mengalir ke tim penyidik di bawah 700. Tadi diakui yang terakhir adalah tim daripada itu datang ke ke pihak pelaku itu minta nagih yang 5 miliar itu karena dulu kan janjinya kan mau diperlama gitu ya. Nah itu penyidik tim penyidik dari Polres karena dia kemampuannya kan nggak mungkin bisa dia menghentikan itu. Secara teori nggak mungkin bisa karena harus pakai gelar kan gitu kan. Betul. Nah dia paling ya cuma mengulur-ulur waktu. Baik. Kemudian ketika dicabut ya dia nggak bisa apa. Jadi intinya adalah ini memang sudah terjadi kekeliruan ya. Petugas itu tidak mempercepat penyidikan, tapi kemudian dia ngomong kan bahwa saya ini difitnah dan sebagainya. Ya memang berkasnya memang akhirnya P21, tapi kan setelah dia dipindah kan. Nah masalahnya itu. Jadi sekarang Kapolda Metro akan membersihkan anggota yang memang nakal semua itu makanya 4 orang kan langsung dibawa ke Paminal ya, diperiksa. Nanti yang akan disasar, dikejar adalah di samping yang kalau yang perkara yang lain kan udah sampai P21 semua itu. Sudah ke jaksa juga udah sampai. Nah, tinggal kasus penyuapannya ini yang harus diungkap. Kasus penyuapan berbicara mengenai siapa yang ngasih, siapa yang nerima, siapa yang nyuruh, berapa jumlahnya itu yang akan diproses. Diselidiki ya. Masuk pidana korupsi itu nantinya. Baik, berbicara mengenai kasus suap tadi Anda menyinggung Pak Arianto, ini kan kalau saya mewakili publik, mereka bertanya-tanya, ini kan kasus mengenai anak-anak begitu ya, mengenai hak anak, mengenai masa depan anak-anak begitu. Berdasarkan pandangan Anda, mengapa bisa polisi kita ini begitu tega begitu untuk dalam tanda kutip memanfaatkan situasi atas hal ini semua? Saya tidak bisa memberikan jawaban ya kenapa sampai tiga. Tapi dari pengamatan saya penyidik itu ya di lapangan itu biasanya pertama kali begitu menerima laporan itu pasti dia perfect mau nanya apa yang terjadi. Tetapi di dalam hal yang dalam waktu yang sama pasti dia dibujuk oleh pengacaranya untuk meringankan si pelaku ini pasti sudah. Nah tinggal di sini ini penyidik ini dia tidak kurang kuat iman ya, dia terbujuk untuk itu sehingga paling pol dia bisa mengatakan oke lah nanti ini nggak akan kita kirim, kita perlama-lama gitu bisa. Jadi kalau untuk ukuran kok sampai IBA itu, nah ini saya boleh komentar ya. Istilahnya kan ini anak di bawah umur kan gitu. Ya. Umurnya kan 16 ya, karena definisi daripada itu kan 16. Betul. Jadi kalau dilihat daripada apalagi dalam dunia seperti itu mungkin bisa dianggap sudah dewasa kan gitu kan. Makanya tadi itu pelakunya mengatakan saya tidak tahu umurnya berapa kan gitu kan. Nah yang terjadi adalah demikian gitu ya. Jadi kalau ditanya tadi kenapa kok sudah tahu kayak gini kok tega-teganya gitu ya, saya nggak bisa jawab itu karena itu ukuran daripada moral penyidik yang di lapangan. Dan memang selama ini kita akui ya penyidik di lapangan tidak semua baik. Tapi juga tidak semuanya buruk. Ada yang buruk sekali, ada yang buruk, ada yang baik. Itulah bagian daripada kehidupan polisi yang tiap hari kayak gitu yang dihadapi gitu. Baik, saya ke Bu Ai lagi. Bu Ai, kalau kita melihat ini kan secara garis besar kasus di bulan April tahun lalu ini kan menyangkut masalah yang besar begitu ya, menyangkut masalah yang serius karena ada prostitusi anak begitu di dalamnya. Saya ingin tahu seperti apa kemudian pandangan dari Bu Ai mengenai hal ini, tapi usai jeda kita akan bahas lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.